Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajibu ya ikhwah. Jawab. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Dosa antum kalau nggak jawab. Mengawali salam sunnah, menjawab salam wajib. Ya, kan ayatnya perintah untuk menjawab salam. Sementara untuk memulai sunnah, Nabi terkadang tidak memulai untuk salam. Ukarrir maratan tsaniyah. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah karyawan PT DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Uthman Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada Al-Kabiratul Rabi'atu Wasittun. Al-Kabiratul Rabi'atu Wasittun, dosa besar yang ke-64. Dosa besar yang ke-64. Al-Imam menyebutkan dosa besar yang ke-64 adalah al-isu min rauhillahi wal qunut. Al-isu min rauhillahi wal qunut, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Wal qunut, qunut ini pasrah, ya sudah mau diapain lagi, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan usaha. Karena kalimat qunut itu artinya diam. Ya, diam. Sudah putus asa, diam lagi, pasrah dengan keputusasaannya. Bukan pasrah dalam artian tawakal, bukan, tapi pasrah dalam keputusasaannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang merubah dirinya. Ini al-qunut. Ini dosa besar. Putus asa adalah dosa besar. Al-Imam meletakkan dalil di sini. Yang pertama dari ayat, yakni ayat Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 87. Surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-87. Di sini disebutkan oleh Syekh atau oleh Imam dengan memenggal ayat innahu la yai'asu min rauhillahi
illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir, kaum orang-orang kafir. Ini dalil yang menunjukkan bahwa putus asa adalah dosa besar. Mengapa? Karena dikaitkan dengan sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang putus asa. Sifat putus asa, sifat orang-orang kafir diantaranya adalah putus asa. Mafhum mukhalafahnya, seorang muslim tidak boleh putus asa. Seorang muslim tidak boleh putus asa, karena putus asa adalah sifatnya orang-orang kafir. Dan bisa dipahami bahwa bila seorang muslim selalu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ini ancaman. Dan inilah letak mengapa putus asa itu dosa besar, karena dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah kafirnya sampai dikeluarkan dari Islam atau tidak. Al-jawab tidak. Fihi tafsil, di dalamnya ada pembahasan, ada perincian. Ya, tidak langsung dikafirkan karena memang ini adalah perbuatan, masuk dalam al-a'mal. Termasuk amalan-amalan kafir adalah putus asa. Termasuk amalan-amalan kafir adalah putus asa. Dan kalau sudah dikafirkan, ya apalagi kalau bukan ancamannya adalah neraka. Sebagaimana kita bahas di awal, di antara ciri perbuatan dalam Islam yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah dinyatakan dalam Al-Quran atau Al-Hadis bahwa perbuatan tersebut menjurus kepada kekafiran. Perbuatan tersebut menjurus atau membawa kepada kekafiran, maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Maka perbuatan tersebut adalah dosa besar. Iya. Banyak sekali contohnya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diancam dengan kekafiran. Nah, putus asa termasuk yang dikafirkan pelakunya jika ia melakukannya, jika ada pada dirinya keputusasaan. Maksudnya adalah ini termasuk perbuatan-perbuatan kafir. Tapi orangnya tidak langsung dikafirkan. Fihi tafsil, harus dijelaskan. Harus dijelaskan bahwa kita tidak boleh putus asa. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ayat yang kedua yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, yaitu surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 28. Surah Asy-Syura ayat 28. Di sana disebutkan wa huwa alladhi
yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah, yakni Allah, yang telah menurunkan al-ghaith, yang telah menurunkan hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka qunut, yakni setelah mereka putus asa, wa yanshuru rahmatahu, dan Allah menebarkan rahmatnya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah maha pelindung, adalah pelindung yang maha terpuji, pelindung yang maha terpuji. Kemudian juga ini yang diambil dalil adalah wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Ma qanatu ini yang disebut dengan al-qunut, yakni putus asa. Kemudian ayat yang ketiga yaitu surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah." La taqnutu min rahmatillah. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, wahai hamba-hambaku, katakan Muhammad kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka berlebihan atas diri-diri mereka sendiri, la taqnutu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sekali larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk putus asa dari rahmatnya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis riwayat apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir, yani Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang di antara kalian mati, yakni meninggal dunia, melainkan dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk lawan, ya, atau menetralisir, bentuk menetralisir dari keputusasaan. Ketika antum merasa putus asa, kok pertolongan Allah enggak datang-datang, tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa putus asa itu adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu putus asa. Dan betapa banyaknya manusia, utamanya kaum muslimin, demikian. Apalagi ketika peristiwa genosida di Palestina, banyak kaum muslimin, bukan hanya di negeri kita, di belahan dunia banyak putus asa dengan rahmat Allah. Ya, putus asa. Artinya mereka
bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kok membantai kaum muslimin? Kenapa Allah izinkan mereka membantai kaum muslimin? Suudzon kepada Allah. Ya. Dianggap Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kezaliman. Nah, ini tidak dibenarkan. Ketika kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah peristiwa atau kejadian yang mungkin kita tidak mampu untuk melakukan apapun, tidak bisa berbuat apapun, antum suudzon kepada Allah, antum telah putus asa kepada Allah, telah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa putus asa itu adalah bersikap buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ketika dia buruk sangka kepada Allah, dia tidak lagi membutuhkan Allah. Dan dia mengatakan, Allah itu enggak ada. Ini juga banyak yang seperti itu. Ketika dia terjatuh ke dalam kepurukan, ya, dia mencari-cari, mana nih Allah mana? Allah mana? Seperti itu. Dia buruk sangka, dia anggap Allah itu tidak mengetahui dirinya. Allah tidak membantu dirinya. Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini putus asa. Ya, putus asa. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana bahkan ada hadis yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maksudnya ketika hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik. Ketika hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka ia akan tertimpa keburukan. Bukan Allah yang berikan, tapi dengan izin Allah keburukan itu akan datang kepadanya. Keburukan itu akan menimpa kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala seberat apapun ujian yang kita alami. Iya, seberat ujian apapun yang kita alami, tetap baik sangka kepada Allah. Hatta mungkin ujian tersebut menimpa keluarga antum, cerai-berai, berantakan. Bisa jadi ini disebabkan karena ada sesuatu yang antum pernah melakukan dosa sementara antum tidak merasakannya atau tidak menganggap itu sebuah dosa. Dosa-dosa dahulu baru ditunaikan hukumannya sekarang, sehingga antum merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu melakukan keburukan kepada antum. Ya, sudah kita bahas di pertemuan yang terdahulu tentang makar. Jangan pernah kita merasa aman terhadap makar Allah. Makar Allah itu terjadi ketika kita lupa dengan dosa dan kesalahan kita sendiri, dan kita menganggap bahwa dosa dan kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah. Belum tentu. Allah biarkan dulu kita berada dalam dosa dan maksiat. Bahkan kita lupa dan kita tidak bertaubat pada Allah. Ketika kita dalam keadaan senang, dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, dan kita dalam keadaan senang, apalagi dalam keadaan sombong, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman secara tiba-tiba yang membuat kita menjadi putus asa, mublisun. Ini perhatikan. Iya. Sementara kita tidak boleh berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan dengan hadis ini, tidak boleh kita mati dalam keadaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, dan sepertinya ini adalah untayan doa yang beliau tuturkan, ilahana laula mahabbatuka lil ghufrani ma amhalta man yubarizuka bil isyan. Ilahana, wahai Tuhan kami, kalau seandainya bukan karena kecintaanmu untuk memberikan ampunan, ma amhalta man yubarizuka bil isyan, engkau tidak akan membiarkan orang yang memerangimu dengan nisyan, dengan kelupaan, bil isyan, dengan kemaksiatan. Walaula afwuka wa karamuka ma sakantal janan. Dan juga jika seandainya bukan karena maafmu dan kemurahanmu, maka tidak ada surga itu penduduknya. Artinya tidak ada yang menempati surga. Tidak ada yang menempati surga. Mengapa? Karena seluruh manusia itu bersalah. Hatta para nabi, kalau bukan dimaafkan oleh Allah, enggak ada surga itu penduduknya. Semuanya pada dijebloskan ke dalam neraka. Maka dari sini menunjukkan jangan putus asa. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi maaf. Bahkan terkadang tanpa kita meminta maaf kepada Allah, Allah sudah memaafkan. Allah sudah memaafkan, dengan catatan kita melakukan kebaikan, membalas keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan. Ya, maka dikatakan Imam Adz-Dzahabi, kalau seandainya bukan karena maafmu wahai Allah, dan juga karena kemuliaanmu wahai Allah, maka surga itu tidak ada penduduknya. Engkau tidak menempatkan manusia ke dalam surga. Nah, karena semua manusia itu bersalah, sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata'. Kalimat kullu ini umum, semua bani Adam itu tersalah. Hatta bapak moyang kita Nabi Adam tersalah. Tidak tersembunyi bagi kita tentang kesalahan beliau. Ya, semua bani Adam tersalah, dari bapak moyangnya sampai nanti bayi yang paling lahir terakhir tersalah. Nabi kita aja pernah melakukan kesalahan, padahal beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilapangkan dadanya. Beliau sendiri pemberi maaf, dibersihkan hatinya pada waktu malam pembelahan dada, dibersihkan hati Nabi Muhammad, tapi tetap beliau pernah melakukan kesalahan. Kalau bukan karena maaf Allah memberikan maaf kepadanya, tidak akan masuk surga manusia. Tidak ada yang memasuki surga. Ya, para nabi aja tersalah, apalagi kita yang bukan nabi. Ya, yang bukan nabi. Ya, siapa nabi yang tidak tersalah? Ada, semuanya tersalah, mengalami kesalahan, tapi diampuni. Ya, ma'sum yang dimaksud adalah bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, bukan. Ma'sum yang dimaksud adalah pernah melakukan kesalahan tapi langsung ditegur. Itu cara penjagaan Allah kepada nabinya. Karena sebagian mereka ada yang memahami ma'sum itu nggak pernah salah sama sekali. Tidak, bukan begitu. Pernah melakukan kesalahan tapi langsung dimaafkan oleh Allah dan langsung ditegur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, terkadang kita melakukan kesalahan dibiarkan,
sampai kita menyadari dan kita taubat pada Allah. Kalau para nabi tidak langsung ditegur pada waktu itu juga. Siapa nabi yang tidak melakukan kesalahan? Nabi Ibrahim pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Dia berdusta. Dusta apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Bohong. Apa kebohongannya? Ketika beliau menghancurkan patung-patung Raja Namrud, semua dihancurkan, hanya tersisa patung yang paling besar dan kampaknya dikalungkan ke patung yang paling besar. Ketika berdebat dengan raja, apa yang dikatakan? Ketika raja bertanya, apakah engkau menghancurkan semua patung itu? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya saja pada patung itu. Di sini Nabi Ibrahim ingin berdebat sebenarnya, tapi beliau mencoba untuk mengelak, ya, untuk mengelak dan disuruh tanya kepada patung yang besar itu. Berbohong, kesalahan. Tapi kesalahan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dimaafkan, Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang berdosa. Banyak lagi seluruh para nabi melakukan kesalahan. Ya. Jadi kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kalau seandainya bukan karena maaf Allah Subhanahu wa taala dan karena kemuliaannya, maka surga itu tidak ada penduduknya. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma anzur. Ini sebentar, ini doa yang kita baca pada waktu kapan? Pada waktu setelah sholat witir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan witir. Kapan? Pada waktu malam Lailatul Qadar. Siapa yang diperintahkan untuk membaca doa ini oleh apa asbabul wurud dari doa ini? Pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bagaimana, apa yang harus saya ucapkan ketika saya bertemu dengan Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini doa pengampunan, doa minta maaf dari segala dosa dan maksiat. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan ini juga ada doa-doa yang lain tentang meminta maaf pada Allah dari di zikir pagi dan petang. Kemudian selanjutnya juga rangkaian doa yang diucapkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Naam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya al-kabiratul khamisatu wa sittun. Dosa besar yang ke-65. Dosa besar yang ke-65. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan dosa besar yang ke-65 adalah tarikul jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi udhrin. Ya subhanallah, alangkah banyaknya manusia kaum muslimin yang seperti ini. Tarikul jamaah, meninggalkan jamaah, fayusalli wahdahu, lalu ia salat sendirian,
min ghairi udhrin, tanpa uzur. Ini menunjukkan bahwa Imam Az-Zahabi berpendapat bahwa salat berjamaah itu wajib. Salat berjamaah itu wajib, bukan lagi sunnah muakkadah, wajib. Karena beliau mengatakan tarikul jamaah, orang yang meninggalkan jamaah lalu ia salat sendirian tanpa uzur adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Betapa banyak kaum muslimin yang melakukan demikian. Ya, mereka meninggalkan salat berjamaah. Sementara masjid itu di depan rumahnya. Suara azan itu masuk ke dalam rumahnya, tapi dia tetap salat di rumahnya. Dosa besar. Besar dosanya. Ya, seolah seperti orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dosa besar bukan? Dosa besar, meskipun terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kafir. Ini mazhabnya Hanabilah, mazhabnya Hambali. Itu kafir, keluar dari Islam, murtad. Ya. Tapi jumhurul ulama la yukaffar, tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan, tapi dosa besar. Dosanya besar. Ya, berarti meninggalkan jamaah lalu ia sholat sendirian tanpa ada uzur, dosanya sama seperti meninggalkan sholat. Artinya tidak terhitung sholatnya. Kalaupun sholatnya sah, tapi dengan dosa. Sah sholatnya, tapi dia berdosa. Sama seperti akhwat atau perempuan yang pergi haji atau umrah tanpa mahram. Haji atau umrah tanpa mahram. Wanita keluar rumah safar tanpa mahram, itu dosa besar. Dosa besar. Apalagi haji atau umrah yang perjalanannya antar negara. Ini jelas ini safar. Meskipun dengan tujuan haji atau umrah tapi tanpa mahram, maka dia terjebak ke dalam dosa besar. Apakah umrah dan hajinya sah? Sah, tapi dia mengemban dosa besar. Hajinya sah atau umrahnya sah, tapi dosa besar. Bagaimana mau dikatakan mabrur kalau dosa besar? Tidak mabrur. Haji atau umrah yang mabrur itu adalah bila terpenuhi rukun dan syaratnya serta kewajiban-kewajibannya dan tidak ada melampaui batas dan berbuat dosa di dalamnya, maka itu dikatakan haji atau umrah yang mabrur. Bila ada dosa di dalamnya, la barara fiha, tidak ada kemabruran di dalamnya. Karena yang kita ucapkan ketika orang-orang yang berangkat haji atau umrah itu, apa yang kita doakan? Ya, semoga hajinya mabrur, semoga umrahnya mabrur. Mabrur artinya diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran yang besar. Bagaimana mau dikatakan mabrur sementara dia mengemban dosa besar, terjebak ke dalam dosa besar? Yang berangkat umrah dengan melanggar peraturan dalam syariat. Berangkat umrah tanpa mahram bagi seorang wanita ini melanggar syariat. Melanggar syariat. Banyak kaum muslimin yang meremehkan tentang masalah ini. Ya. Berapa banyak travel itu memberangkatkan saja jemaah-jemaah perempuan tanpa mahram. Nanti ujung-ujungnya apa? Duit. Ya, kalau udah gimana? Duitnya sayang, masya Allah. Diberangkatkan hanya karena duit. Sementara dia tidak memperhatikan dosa yang telah menyelimutinya. Dosa besar. Nah, kita kembali. Di antara dosa besar yang ke-65 adalah meninggalkan jamaah lalu ia salat sendirian tanpa hudur. Disebutkan oleh beliau
oleh penulis, yaitu Al-Imam Az-Zahabi, sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jama'ah, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uhriku 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ati biyutahum. Ini sebenarnya hadisnya panjang, ya, hadisnya panjang, tapi ini dipenggal oleh Imam Az-Zahabi karena memang di sini letak dalil, ya, teks dalil untuk mendukung al-kabirah al-khamisah wa sittun, untuk mendukung dosa besar yang ke-65 ini. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum yang mereka meninggalkan salat jamaah, yatakhallafuna 'anil jamaah, mereka meninggalkan salat berjamaah. Laqad hamamtu, sungguh aku berazam, berkeinginan sekali. Hamam itu berkeinginan, sangat berkeinginan sekali. An amura rajulan, untuk memerintahkan kepada seseorang, yusalli bin nas, mengimami manusia. Lalu Nabi Nabi memerintahkan untuk orang menggantikan Nabi, dan Nabi pergi bersama dengan beberapa orang. Thumma uhriku 'ala rijalin, kemudian aku akan membakar atas orang-orang yang mereka yatakhallafuna 'anil jamaah, mereka meninggalkan dari jamaah, buyutahum, yakni rumah-rumah mereka. Yani sungguh aku ingin membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan salat jamaah. Ya subhanallah, betapa kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Dari sini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Karena apa? Nabi berazam, Nabi sangat berkeinginan, marah Nabi, dan ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Ingin dibakar rumahnya itu supaya mereka keluar dari rumahnya dan datang ke masjid. Menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Salat berjamaah itu wajib, dan meninggalkan salat jamaah itu dosa besar. Meninggalkan salat jamaah itu dosa besar. Masya Allah, ya. Perhatikan ya ikhwan, jaga salat berjamaah karena Nabi begitu kerasnya memberikan peringatan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Imam Az-Zahabi pun meletakkan riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at atau jama'at, atau la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah mereka, sungguh hendaklah mereka mengakhiri, sungguh kaum-kaum itu hendaklah mereka mengakhiri dari meninggalkan jamaah. Di sini kalimat jamaat ini adalah lafaz dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi Imam Az-Zahabi memiliki sanad sampai kepada Rasulullah dengan lafaz jamaat. Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu
dengan lafaz Jumu'at. Ya, dengan lafaz Jumu'at, hendaklah kaum-kaum itu berhenti meninggalkan salat Jumat. Itu maknanya. Tapi kalau Imam Az-Zahabi meriwayatkan hadis dengan lafaz beliau, kalimatnya jama'at. Ini untuk menunjukkan apakah terjadi perbedaan atau pertentangan? Tidak. Meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur sama seperti meninggalkan sholat jamaah. Ya, sama seperti meninggalkan sholat jamaah. Dan Imam Az-Zahabi meriwayatkan hadis ada dengan lafaz yang tegas, yakni la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jama'at. Hendaklah kaum-kaum itu meninggalkan atau berhenti untuk meninggalkan salat jamaah. Atau la yakhtimannallahu ala qulubihim, Allah akan mematikan hati-hati mereka. Thumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian dia dimasukkan atau kemudian mereka dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Al-ghafil, ini orang-orang yang lalai. Al-ghafil itu ada dua. Dia salat tapi salatnya main-main atau salatnya tidak sah karena salatnya tidak sempurna. Yang kedua, al-ghafil adalah orang-orang yang meninggalkan salat, baik salat wajibnya atau salat jamaah. Itu ghafil. Iya, ini berdasarkan dengan hadis ini. Au la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Sungguh Allah akan menutup atau akan mematikan hati-hati mereka, kemudian mereka dijadikan sebagai orang-orang yang lalai. Ya. Dan hati kalau sudah mati ya ikhwah, itu bagaikan mayat jalan. Betapa banyaknya manusia atau betapa banyaknya kita melihat mayit-mayit berjalan. Mereka tidak sholat, mereka tidak menunaikan kewajiban mereka yang diwajibkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak menjalankan agama, maka dimatikan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah ia mayit yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara terus menerus, maka dia seperti mayit yang berjalan, karena Allah akan mematikan hati mereka. Au la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Ini Allah mematikan hati mereka. Allah mematikan hati mereka. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Az-Zahabi membawakan lagi riwayat yang lain, juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha tabba'allahu ala qalbih, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Ini sama seperti tadi ya. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat, ya, man taraka thalatha juma'in, barang siapa meninggalkan 3 kali salat Jumat, tahawunan, dia meremehkan salat itu, tabba'allahu ala qulubihi, Allah matikan hatinya ya. Awalnya 1 kali 2 kali dihitamkan dulu hatinya, ketika sudah ketiga kalinya dimatikan hatinya, jadilah dia mayit yang berjalan, mayit hidup. Karena sejatinya hidup itu ya ikhwah, hidup itu adalah hati yang hidup. Karena hati itu adalah amirul badan,
pemimpin hati, pemimpin jiwa, pemimpin badan itu adalah hati. Ketika hatinya mati, maka badannya sebenarnya mati meskipun dia masih bisa berjalan. Maka dikatakan oleh para ulama, mayit yang berjalan. Ya, mayit yang berjalan. Wa qala man tarakal jum'ata min ghairi udhrin wala dararin kutiba munafiqan fi daywanin la yumha wa la yubaddal. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan al-jumu'ah, salat Jumat, masuk di dalamnya salat berjamaah, min ghairi udhrin, tanpa uzur, wala dararin, dan juga tanpa ada bahaya, bukan karena mudarat, kutiba munafiqan, maka dia ditulis sebagai orang munafik. Fi daywan, dalam buku, yakni dalam catatan yang dicatat oleh malaikat. Wala yumha, dan tidak akan dihapus. Wala yubaddal, dan tidak akan digantikan. Ya, meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, maka dia akan dicatat, dan catatan itu tidak akan dihapus, dan catatan itu tidak akan diganti meskipun mungkin berikutnya dia melaksanakan, tidak akan dihapus. Maka ini dahsyat sekali ya. Maghrib sudah. Iya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Tinggal satu riwayat lagi, namun antum bisa baca sendiri di dosa besar yang ke-65 ini, karena waktu sudah menunjukkan maghrib. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.